Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Pak Sahril. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, tanpa membuang waktu, siapkan diri kalian. Go! Mari kita mulai. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 macam bentuk umum ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan k. Kemudian bentuk yang kedua yaitu mutlak fx lebih dari k. Yang ketiga, mutlak fx kurang dari b lebih dari a. Kemudian bentuk yang keempat yaitu mutlak fx lebih dari mutlak gx. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu mutlak fx dibagi mutlak gx kurang dari sama dengan a. Oke, baik, langsung saja kita bahas bentuk yang pertama terlebih dahulu. Jadi, jika ketemu bentuk ketidaksamaan mutlak seperti ini, ya, maka penyelesaiannya itu adalah kita ubah bentuknya menjadi fx kurang dari sama dengan k, fx lebih dari sama dengan negatif k. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x dikurang 3 kurang dari sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah k-nya, ya. Jadi, kalau kita ikuti bentuk seperti ini, maka penulisan seperti ini. Oke. Nah, di sebelah kiri ini adalah negatif k. Karena k-nya 9, maka di sini adalah negatif 9. Kemudian, di sini ada 3 ruas ya. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Nah, di ruas tengah ini diusahakan hanya tinggal X saja. Maka, yang pertama kita hilangkan dulu negatif 3. Dengan cara kita jumlahkan dengan 3. Maka, semua ruas ini pun kita jumlahkan dengan 3. Jadi seperti ini ya. Negatif 9 ditambah 3. Kemudian 3x kurang 3 ditambah dengan 3. Kemudian yang terakhir ruas kanannya ini yaitu 9 ditambah 3. Jadi negatif 9 ditambah 3 itu sama dengan negatif 6. Kemudian berikutnya negatif 3 dengan 3 itu habis ya. Jadi tinggal 3x saja. Kemudian 9 ditambah 3 itu sama dengan 12. Nah, di sini sudah tinggal 3x saja. Nah, untuk menghilangkan 3 ini, karena ini perkalian, maka kita bagilah dengan 3 ke 3 ruas ini ya. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan ini. Negatif 6 dibagi 3 itu sama dengan negatif 2. 3x dibagi 3 itu sama dengan 1x. Jadi cukup ditulis x saja. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, HP-nya itu adalah X kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, nah sekarang kita masuk bentuk yang kedua. Nah, untuk penyelesaian bentuk yang kedua ini, maka kita rubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Fx lebih dari K atau Fx kurang dari negatif K. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x dikurang 3 lebih dari 9. Kalau kita cocokkan dengan bentuk di atas ini, bahwa 9 ini adalah K-nya, 3x kurang 3 ini adalah Fx-nya ya. Baik, pertama kita buat dulu bentuk seperti ini. Ya. Nah, 3x kurang 3 lebih dari 9. Jadi, tulis kembali saja soalnya. Kemudian, untuk yang bentuk di sebelah kanan ini, ya, 3x kurang 3, tandanya tadi lebih dari, dibalik menjadi kurang dari. Karena ini negatif K, maka 9 menjadi negatif 9. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ini. Ya. Negatif 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Kemudian
9 tambah 3 itu sama dengan 12. 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian yang sebelah kanan ini, ya, negatif 3 pindah ruas ke kanan menjadi plus 3. Kemudian negatif 9 ditambah 3 itu 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Negatif 6 dibagi 3 itu sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Oke, selanjutnya kita masuk bentuk yang ketiga. Jadi, kalau ketemu bentuk seperti yang ketiga ini, maka penyelesaiannya adalah kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan polanya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini, bahwa yang tadinya A itu di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan dan ditambah tanda negatif. Kemudian B-nya tadi ini di sebelah kanan, kalau kita lihat ini, ya, dia dipindahkan ke sebelah kiri dan ditambah tanda negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi contoh berikut. Ya. Nah, pertama kita buat dulu seperti ini bentuknya. Ya. Kita buat, oke. Terus saja kembali soalnya, hanya menghilangkan tanda mutlaknya saja. Nah, berikutnya bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini. Nah, satu tadi sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan, dikasih tanda negatif. Ini yang angka 3 ini, yang tadinya dia di kanan, dipindahkan ke sebelah kiri dan dikasih tanda negatif. Oke, sesuai dengan bentuk yang ini, ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang sebelah kiri, ya. Sama seperti tadi yang bentuk yang kedua, bahwa kita usahakan di ruas tengah ini hanya tinggal X saja. Nah, langkah pertama kita hilangkan dulu negatif 5 ini dengan cara kita tambahkan positif 5 di semua ruasnya. Seperti ini. Nah, 1 ini ditambah 5. Kemudian 2X kurang 5 ditambah dengan 5. Dan yang ketiga, 3 ini ditambahkan dengan 5. 1 tambah 5 itu 6. Nah, ini negatif 5 dengan 5 itu habis, tinggal 2X saja. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini tinggal 2X saja. Sekarang kita hilangkan angka 2-nya, karena ini perkalian. Cara menghilangkannya adalah kita bagi dengan 2. Sekarang kita bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2X dibagi 2 itu 1X, cukup X saja. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang di sebelah kanan ini, ya. Nah, sama kayak yang tadi, sama dengan yang di sebelah kiri, bahwa di sini ada negatif 5, maka kita tambahkan dengan 5, tambahkan di semua ruas, ya. Jadi negatif 3 ini ditambahkan dengan 5, kemudian 2X kurang 5 ini pun ditambahkan juga dengan 5, kemudian negatif 1 ditambahkan juga dengan 5. Kemudian kita operasikan. Negatif 3 ditambah 5 itu sama dengan 2. Nah, ini negatif 5 dengan positif 5 itu habis, ya, tinggal 2X saja. Negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan 4. Nah, di sini tinggal 2X. Sekarang kita hilangkan 2-nya dengan cara dibagi 2 semua ruas. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 2X dibagi 2 itu sama dengan X saja. 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2, X lebih dari 1, atau X kurang dari 4, X lebih dari 3. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaiannya ini, terbalik juga tidak ada masalah, ya, tapi kita usahakan letakkan yang kecil itu di sebelah
kiri ya. Ini kecil 1 dan 2. Yang besarnya 3, 4 letakkan di sebelah. Nah, kalau bisa urut dari yang kecil ke terbesar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang keempat. Nah, kalau bentuk yang keempat ini, maka penyelesaiannya adalah kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, ya. Fx ditambah Gx dikali Fx dikurang Gx lebih dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Oke. Nah, kalau kita lihat pada bentuk ini, ya, maka soal ini adalah sebagai fx-nya, ini sebagai gx-nya. Jadi, langkah pertama ditambahkan dulu, fx tambah gx. Nah, sekarang kita tambahkan ya. Tambahkan yang sejenis saja, ya. 3x tambah 2x sama dengan 5x. Oke. Kemudian 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, ini kita kurangi ya. 3x dikurang 2x sama dengan 1x. Cukup x saja. Kemudian 7 dikurang 3 sama dengan 4. Lebih dari 0. Oke. Nah, berikutnya untuk 5x tambah 10 ya. 10-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 10. 0 dikurang 10 itu sama dengan negatif 10. Kemudian, negatif 10 ini dibagi dengan 5, itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya, untuk x tambah 4 ini, 4-nya pindah ruas ke kanan menjadi 0 dikurang 4. Yaitu hasilnya adalah negatif 4. Nah, baik berikutnya kita buat garis bilangan seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau soalnya ini ya, tandanya ini kan lebih dari ya. Lebih dari tidak ada sama dengannya ini ya. Maka bulatannya tidak penuh seperti ini. Ya. Tapi kalau tandanya itu ada sama dengannya seperti ini, maka bulatannya penuh. Nah, karena soal ini nggak ada sama dengannya, maka bulatannya tidak penuh. Oke. Kemudian kita masukkan negatif 4 dan negatif 2. Nah, yang paling kecil letaknya di sebelah kiri, yang besar letaknya di sebelah kanan. Jadi seperti ini susunannya. Oke. Nah, di sini ada 3 ruas ya. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Nah, apakah dia positif atau negatif di ruas-ruas ini? Maka harus kita uji dengan angka 0. Kenapa dengan angka 0? Supaya memudahkan kita mengoperasikan saja. Ya, terserah angka 0 boleh, pakai angka 1 juga boleh, 2 juga boleh. Tapi pada video kali ini saya mencoba menguji dengan angka 0. Baik. Nah, di mana letak angka 0 itu? Di 3 ruas ini. Di kiri, di tengah, atau di kanan? Ya, di kanan sini ya. Untuk letaknya di sini. Nah, sekarang 0 ini kita masukkan di sini. Di variabel x ini. Ya, nah sekarang 0 dikali 5 itu 0. 0 tambah 10 itu hasilnya 10. Ya. Kemudian 0 ini masukkan lagi di sini. Ya. 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, 40 ini kan bernilai positif. Maka di daerah kanan ini, yang letaknya dekat dengan 0 ini, ya, itu bernilai positif. Nah, karena dia ini berbentuk selang-seling, ya. Jadi kalau di sini positif, di kanan positif, maka di kiri juga positif. Nah, di tengah-tengahnya itu bernilai negatif. Begitupun sebaliknya. Jika di tengah-tengah ini bernilai positif, maka kanan kirinya itu bernilai negatif. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Apakah di kanan kiri atau di tengah? Itu melihat dari tanda soalnya ini, ya. Nah, perhatikan yang ini, ya. Kalau tanda soalnya itu kurang dari, maka daerahnya di negatif. Tapi kalau tanda soalnya itu lebih dari, maka daerahnya di positif. Sementara soal ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti di daerah positif. Maka kita tandai seperti ini.
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 4. Ya. Jadi, kalau ke kiri itu semakin kurang. Jadi, X kurang dari negatif 4 atau. Nah, ini kan negatif 2 ini ke kanan ya. Berarti kalau kanan itu semakin besar. Ya. Jadi, X lebih dari negatif 2. Oke. Sekarang kita masuk bentuk yang kelima, yaitu bentuk yang terakhir. Jika ketemu bentuk yang seperti ini, ya, maka penyelesaiannya itu kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, ya. Bentuk ini adalah hasil kali silang antara A dikali mutlak GX, ya. Jadi A dikali mutlak GX itu adalah A mutlak GX. Oke. Nah, jika sudah seperti ini bentuknya, maka kita rubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. Fx ditambah Gx dikali Fx dikurang Gx kurang dari 0. Sama seperti bentuk yang keempat tadi yang ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi contoh yang terakhir ini. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk tadi ini, ya, bahwa ini adalah hasil kali A dikali mutlak Gx, maka kita kali 1 dikali mutlak X tambah 4. Yang hasilnya adalah X tambah 4 juga. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita hilangkan saja tanda mutlaknya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita ubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. Fx ditambah Gx. Ya, seperti bentuk yang keempat tadi. Nah, kita tambahkan. Tambah ini Fx, ini Gx. 3x ditambah x itu sama dengan 4x. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Nah, setelah penjumlahan, sekarang pengurangan. Kita kurangi. 3x dikurang x itu sama dengan 2x. Kemudian 8 dikurang 4 itu sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita cari pembuat 0 dari pertidaksamaan kuadrat ini. Ya. Nah, untuk 4x ditambah 12 ini, ya, 12-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 12. 0 dikurang 12 itu sama dengan negatif 12. Negatif 12 dibagi 4 itu sama dengan negatif 3. Nah, kemudian untuk yang ini lagi ya, yang 2x ditambah 4. Nah, 4-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi 0 dikurang 4. 0 kurang 4 itu hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 4 dibagi 2 itu sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangan seperti ini. Ingat, kalau ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya penuh seperti ini, ya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya tidak penuh seperti contoh yang keempat tadi, ya. Nah, baik, sekarang kita letakkan bilangan yang kecil itu di sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Seperti ini. Oke, kemudian kita uji letak di mana positif dan negatifnya. Mengujinya sama seperti tadi, saya menggunakan angka 0. Di mana kalau letak angka 0? Angka 0 terletak di sebelah sini, ya, di ruas kanan. Sekarang 0 ini saya substitusikan di sini, ya. Nah, jadi ini x saya ganti dengan 0, jadi 4 kali 0 itu 0. 0 tambah 12 itu sama dengan 12. Oke. Kemudian 0 ini lagi saya substitusikan di x ini sehingga 2 kali 0 itu 0. 0 tambah 4 sama dengan 4. Sehingga 12 dikali 4 itu sama dengan 48. Nah, 48 ini kan bernilai positif. Maka di daerah kanan ini juga bernilai positif. Nah, kalau kanan bernilai positif, maka sebelah kiri juga positif. Dan di tengah-tengahnya bernilai negatif. Nah, sekarang untuk menentukan di mana daerah penyelesaiannya, melihat tanda soalnya. Ya. Kalau kurang dari, itu daerahnya di negatif. Ya. Kalau lebih dari, di positif. Ingat ya,
Kalau kurang dari berarti di negatif. Nah, kita tandai seperti ini. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari sama dengan negatif 2, X lebih dari sama dengan negatif 3. Oke, itulah tadi pembahasan tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.